Kepada Ibu Cynthia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Vero, selamat malam. Selamat malam Bu Regina, suster, dan pendoa-pendoa yang terkasih dalam grup LPF ini. Selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Malam ini kita akan kembali kepada pesan Bunda Maria yang kedua. Yang lalu itu saya berikan atas nama Edson Gaube. Sebenarnya saya harus menceritakan sedikit kesaksian mengenai dirinya dipanggil oleh Tuhan, bagaimana Bunda Maria datang kepadanya. Jadi saya kira malam ini kita sharing mengenai hal itu ya. Ya, karena selanjut ke depannya masih banyak yang ingin saya sharekan. Tapi malam ini biar aja kita ketahui dahulu bagaimana Bunda Maria mengunjungi anak-anak satu persatu di dalam menyampaikan kehendak Tuhan, di dalam pemilihan Tuhan terhadap anak-anaknya di bumi ini. Saya mulai dengan Edson, tanggal 4 September ya, tahun 2016. Ini pesan Ratu Rosari dari Perdamaian di Itapiranga, Brasil, di Amazon ya. Bunda kita yang terberkati datang hari ini, dan dia memberi kita pesan ini. Bagi yang belum tahu, nama saya Edson Glaube. Saya berasal dari Manaus, Amazon, Brasil. Sekarang saya akan membaca pesan dari Bunda Surgawi kita, dan setelah itu saya akan menjelaskan kepada Anda kisah penampakannya di Amazon. Bunda kita telah berkata, "Damai, anak-anakku yang terkasih. Damai, anak-anakku. Aku ibumu, mencintaimu, dan aku datang dari surga untuk membawakanmu kedamaian dan cinta dari putraku Yesus. Putra ilahiku mengirimku ke sini untuk memanggilmu menuju kekudusan dan pertobatan. Berdoa, berdoa, banyak berdoa. Anak-anakku, karena doa membawamu lebih dekat ke hati putraku Yesus. Ketika Anda berdoa, kasih Tuhan menyelimuti Anda dan menyembuhkan Anda, jiwa dan tubuh Anda. Percayalah, saya di sini untuk menjadikan Anda semua pria dan wanita yang beriman dan pendoa. Dunia membutuhkan banyak doa. Banyak dari anak-anakku telah membiarkan iblis membutakan mereka, dan mereka telah mengasingkan diri dari Tuhan. Bantulah saudara-saudaramu dengan menyampaikan pesanku dan kasihku kepada mereka semua. Jadilah terang bagi semua orang yang menemukan diri mereka dalam kegelapan karena dosa. Ketika kamu membuka hatimu bagi putraku Yesus, kamu bersinar dalam kasih karunia dan kesucian. Aku menganugerahkan kepadamu cinta keibuanku, sehingga kamu dapat mencintai putraku Yesus. Kembalilah ke rumahmu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Aku memberkati kamu semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu tadi pesan dari Bunda Maria kepada Edson ya. Kita refleksi kembali dari sini. Perawan Maria telah berkata bahwa dia memberi kita cinta keibuannya, sehingga kita dapat belajar untuk mencintai putranya Yesus.
ketika Bunda kita datang ke sini hari ini, dia berharap kedamaian bagi kita semua, dan dia menatap kita semua dengan tatapan keibuannya, karena dia mencintai kita semua. Dia mendoakan kedamaian dan kedamaian serta cinta putranya bagi kita semua. Dia telah datang ke sini untuk menjadikan kita pria dan wanita beriman dan pendoa, karena ketika kita tidak berdoa, kita tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ke hatinya. Untuk alasan ini, Bunda Terberkati mengatakan bahwa kita harus berusaha berdoa, karena doa mengubah hidup kita. Doa melakukan keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita dipersatukan dengan Yesus, kita dapat menerima rahmat penyembuhan jiwa dan tubuh kita, karena Tuhan beserta kita dan kita bersamanya. Yesus adalah orang yang sangat mencintai kita, dan Bunda Maria berkata untuk lebih banyak berdoa. Saat kita berdoa, kasih Tuhan menyelimuti kita. Dia mengatakan bahwa itu menyembuhkan jiwa dan tubuh kita. Suatu hari ketika kami bersatu dalam doa, Bunda Terberkati berkata, "Putraku, lebih bersinar dari matahari yang turun dari surga di rumahmu untuk memberkati kamu semua." Pikirkan jika matahari tidak akan turun pada kita semua, kita akan mati. Dalam arti tertentu, Yesus yang bersinar lebih dari matahari datang ke rumah kita ketika kita berdoa, dan banyak orang tidak menyadarinya. Itu adalah Tuhan. Tuhan telah menciptakan segalanya. Ketika kita dipersatukan dengan Tuhan, kita memiliki segalanya dalam hidup kita, karena Yesuslah yang menyelesaikan segala sesuatu di dalam kita. Inilah alasan mengapa kita harus mencintai, karena keluarga tidak lagi hidup dalam cinta. Keluarga menghancurkan diri mereka sendiri karena kurangnya cinta, karena ayah dan ibu tidak berdoa bersama anak-anak mereka. Sang ayah bekerja, dan ibu begitu banyak hal, dan ketika tiba waktunya untuk berdoa bersama anak-anak mereka, mereka semua lelah. Roh Maria dari Amazon telah mengajar kita bangun pukul 4 atau 5 pagi dan berdoa rosario. Lebih baik bangun pagi dan berdoa. Ketika Anda datang dari pekerjaan dengan lelah, Anda berdoa dengan buruk, tanpa iman, tanpa kehidupan. Ketika Anda berdoa rosario, Anda lelah. Tetapi ketika Anda menonton TV, Anda terjaga. Bunda yang terberkati telah berkata, tidak. Berdoalah dengan baik karena doa itu suci. Rosario suci. Kita harus memahami bahwa itu adalah doa suci dengan begitu banyak rahmat dan berkah. Di Amazon, Bunda Terberkati telah meminta kepada kita berdoa 4 misteri rosario. Sebelumnya kami berdoa hanya 3 misteri. Kemudian gereja mengajak kita untuk berdoa dengan tambahan misteri luminus, cahaya terang. Bunda Terberkati memberitahu kami, semuanya ada di tubuhmu, di jari, tangan, dan kakimu. 5 misteri kabar sukacita, 5 misteri bercahaya, 5 misteri sedih, 5 misteri mulia. Di Amazon, ketika Bunda yang Terberkati meminta kami untuk berdoa rosario, orang-orang akan berkata, saya tidak berdoa karena saya tidak memiliki rosario. Dan
perawan Bunda Maria akan berkata, berapa banyak yang kamu miliki? Berapa banyak jari yang kamu miliki? Misteri pertama, Bapa kami 10 Salam Maria, kemuliaan. Misteri kedua, Bapa kami 10 Salam Maria, kemuliaan, dan lain-lain. Dia berkata, jika Anda tidak memiliki jari-jari Anda memiliki jari-jari kaki Anda. Yesus telah memberi kita jari-jari kita untuk berdoa Salam Maria kepada bundanya. Dan bukan untuk memberi alasan kepada Tuhan, tetapi untuk berdoa selalu dengan cinta dari hati. Suatu hari seorang bertanya, tetapi bagaimana kami berdoa dengan hati? Bunda terberkati telah mengatakan bahwa saat itulah kita tidak merasakan doa sebagai beban, tetapi perjumpaan dengan cinta Tuhan. Kami tidak menyadari bahwa doa sudah selesai dan ingin terus berdoa dan tetap bersama Tuhan karena kami merasakan kedamaian, sukacita ketika kita telah merasakan hal ini dalam hidup kita. Kita telah berdoa dengan hati. Ketika Anda menjalankan pertobatan dengan Tuhan, pada awalnya Tuhan memanifestasikan dirinya kepada Anda dengan segala rahmat-Nya, dengan cinta yang Anda rasakan, sukacita, kedamaian, yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam hidup Anda. Anda ingin berdoa, membuat adorasi, pergi ke gereja, membaca Alkitab, ini adalah saat pertobatan Anda dimulai. Pada awalnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi kemudian saatnya tiba di dalam hidup Anda, ketika Anda merasa bosan, Anda tidak ingin berdoa, tetapi Tuhan, apa yang telah terjadi? Dulu, saya berdoa dengan sangat baik. Itu sangat mudah. Tetapi sekarang saya tidak bisa. Semuanya tampak begitu sulit. Mengapa ini terjadi? Karena pada awalnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda secara cuma-cuma. Tetapi sekarang Tuhan ingin Anda berjalan dengan kaki Anda dalam iman. Pada awalnya Tuhan semakin dekat dengan Anda dengan cara yang khusus. Tetapi setelah itu, Dia menjauh sehingga Anda tidak dapat berjalan bersamanya. Ayo, Edson, aku di sini, berjalanlah dengan iman. Kita harus berjalan dengan, dan kita harus bertekun memiliki iman untuk terus berjalan, karena setiap kali kita melangkah maju, Tuhan memberi kita lebih banyak rahmat. Bunda yang terberkati hari ini telah menyampaikan semua permohonan kami kepada putranya Yesus. Dia telah tersenyum kepada putranya di sana dan telah meminta saya untuk memberinya mawar putih, karena itu adalah doa dan untuk berdoa. Kepada kita semua di sini, Bunda yang terberkati dengan tangan terulur telah berdoa untuk kita, dan dia memohon di hadapan putranya untuk kita semua. Bunda yang terberkati telah menunjukkan rosario kepada pria yang di sana, dan untuk waktu yang agak lama tetap seperti itu, menunjukkan rosario. Saya mengerti bahwa dia harus banyak berdoa rosario, bahwa dia ingin mendengar Salam Maria darinya. Di Amazon, Bunda terberkati telah memikirkan kita untuk berdoa rosario. Berdoa bagi gereja, paus, uskup, dan imam. Pergi ke misa kudus,
memanfaatkan sakramen pengakuan dosa dan persekutuan doa untuk memiliki pertobatan. Sang perawan telah menunjukkan kepada kita ajaran Katolik tentang iman Katolik. Dia telah menunjukkan kepada kita di mana iman yang benar berada dan bahwa kita berdoa dan mencintai iman kita. Ketika seorang pria berdoa, Salam Maria kepada Bunda yang terberkati, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita lihat ketika perawan mengunjungi Santa Elizabeth, apa yang terjadi? Santa Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata dengan lantang, "Berbahagialah kamu di antara para wanita, dia dipenuhi dengan Roh Kudus." Kemudian, jika Anda tidak berdoa Salam Maria kepada Bunda yang terberkati, Anda kehilangan Roh Kudus dalam hidup Anda. Karena perawan Maria adalah mempelai Roh Kudus. Kemanapun Bunda Maria pergi, Roh Kudus juga pergi. Kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk terang dan iman. Ketika Bunda terberkati muncul di dunia, itu adalah karena Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Setiap tempat di mana Bunda terberkati muncul adalah sumber rahmat. Pergi ke gereja, ke misa kudus adalah momen khusus perjumpaan kita dengan Tuhan. Tetapi berkali-kali begitu banyak orang pergi ke gereja, tetapi tidak mengubah hidup mereka. Tetapi ketika mereka yang mendatangi tempat di mana Bunda terberkati muncul, mereka bertobat dan hidup mereka berubah. Mengapa itu terjadi? Mengapa mereka pergi berkali-kali ke gereja dan hidup mereka tidak berubah? Pergi ke tempat di mana Bunda terberkati muncul dan mereka diubah. Karena itu adalah rahmat yang Allah berkali-kali berikan di tempat-tempat itu agar Bundanya lebih dicintai dan dikenal. Tuhan memberikan rahmat khusus di tempat di mana Bunda terberkati muncul. Apa itu anugerah khusus? Saat itulah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ketika Bunda yang terberkati ingin memberikan rahmat khusus ini, berkat khusus ini seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua yang hidup. Yang muda akan mendapatkan penglihatan, yang tua akan mendapat penglihatan, akan memiliki mimpi. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Bukan iblis yang mencurahkan rohnya, tetapi Tuhan. Dia mengatakan dalam firman Tuhan, itu tidak bisa menipu kita karena itu adalah kata-kata yang benar. Untuk alasan itu, Bunda terberkati muncul di begitu banyak tempat di dunia. Dia bahkan pergi ke Amazon karena dia tidak melupakan kita. Dia muncul pada 2 Mei 1094 di Amazon. Orang yang pertama melihat Bunda terberkati adalah ibuku. Namanya Maria do Carmo. Sang perawan muncul di ruang doa kami ketika ibu sedang berdoa rosario, dan tahun itu pada tanggal 30 April, saya berdoa rosario bersama saudara-saudara dan teman-teman saya. Itu pada hari Sabtu, sudah hampir setahun sejak saya tidak berdoa rosario bersama teman-teman pada hari Sabtu. Di hari-hari ibu saya telah
memiliki rosario, ketika kami tidak memiliki rosario, ada sebuah Alkitab di rumah yang di dalamnya di ibu yang sedang berdoa rosario. Dan setiap hari pada jam 6 sore, ibu dan saya akan berdoa rosario. Pada awalnya, ayah tidak berdoa. Dia adalah orang yang sangat sulit. Pada tanggal 30 April 1994, ketika saya sedang berdoa bersama saudara, saya dan teman-teman saya mendengar suara yang mengatakan, berdoalah dengan hati. Saya membuka mata untuk melihat siapa yang berbicara, dan saya tidak melihat siapapun. Saya pikir tidak apa-apa, saya memejamkan mata dan terus berdoa. Ketika saya mendengar suara itu lagi, doa rosario setiap hari, saya membuka mata untuk melihat siapa yang berbicara. Saya melihat hanya saudara-saudaraku dan teman-teman yang berdoa. Dan ketika kami berada di penghujung rosario, ketika kami berdoa salam Ratu Suci, di ruang tamu di dinding ada kamar hati kudus Yesus dan gambar hati Maria tak bernoda. Suara itu datang dari gambar tersebut, dari hati Bunda Maria tak bernoda, yang berkata, aku datang, tunggu. Sepertinya Bunda terberkati keluar dari gambar, dan saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Saya tidak mengatakan itu kepada siapapun kecuali ibu saya, dan dia juga mengerti apa yang terjadi. Saya berkata, saya tidak tahu ibu, pada hari Minggu 1 Mei pertama, ketika ibu saya melihat di TV pemakaman seorang pembalap mobil terkenal, dia ingat saudara laki-laki saya memiliki saudara laki-laki yang meninggal pada usia 11 tahun, pada tahun 1989. Dia mengalami kecelakaan di rumah dan telah meninggal. Ibu sangat menderita dan dia menangis karena kematian saudara laki-laki saya. Ketika dia melihat pemakaman di TV, dia ingat akan kakakku dan menangis. Malam itu dia pergi sambil menangis memikirkan saudara laki-laki. Di pagi hari tanggal 2 Mei jam 4 pagi, dia merasa seperti ada orang yang memanggilnya untuk bangun dan pergi doa di ruang tamu. Dia pergi ke sana untuk berdoa rosario. Ketika dia akan menyelesaikan rosario, dia masih memiliki 3 Salam Maria untuk menyelesaikannya. Ruang tamu dipenuhi dengan cahaya yang indah, dan dalam cahaya itu muncul seorang wanita muda yang menunjukkan rosario seperti ini dan di tangannya. Sang perawan Maria mengenakan pakaian putih dan jubah putih sampai ke kakinya, bertelanjang kaki di atas awan di udara. Dia tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia masih sangat muda, cantik. Ia sedang menunjukkan rosario kepada ibu saya. Ibuku tidak mengharapkan penglihatan seperti itu. Ketika ibu melihat Buddha terberkati di depannya, dia terinspirasi untuk bertanya dari hatinya, bagaimana kabar anakku? Putranya yang telah meninggal ya. Perawan menunjukkan saudara laki-laki saya secara pribadi kepada ibu saya. Kakakku melihat ibuku berbalik ke arah Bunda terberkati dan berkata, ibuku melihatku. Dia melihat ibuku dan menghilang. Ibu saya yang dipenuhi emosi seperti itu berkata kepada Bunda terberkati, berkatilah kami, dan jika mungkin seluruh umat manusia. Bantu kami jika mungkin seluruh umat manusia. Bunda terberkati menunjukkan lagi rosario kepada ibu saya dan memberi kami pesan pertama. Berdoalah, berdoa, dan dia menghilang.
Ini adalah penampakan pertama. Hidup kami mulai berubah ketika penampakan itu datang ke rumah kami. Kami mulai merasakan kedamaian, kebahagiaan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Setiap kali ibu kita akan menceritakan kisah itu kepada kita semua, kita akan merasakan sukacita dan kedamaian di hati kita. Sejak hari itu, saya pikir kami telah membuat ibu kami mengulangi cerita itu lebih dari 100 kali. Saat makan siang, ibu kita akan memberitahu kita ketika dia melihat bunda kita. Saat makan malam lagi, dia akan memberitahu kami ketika dia melihat bunda. Ibu beritahu kami ketika Anda melihat bunda kami. Dia akan mengulangi seolah-olah kami baru pertama kali mendengarnya. Sudah lewat tengah malam dan tidak ada ngantuk. Dan kami tahu bahwa ibu tidak akan berbohong. Ibu kami menganggap kami sangat menghormati Yesus dan bunda terberkati. Dia tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu. Sejak hari itu, Bunda Maria datang ke rumah secara teratur. Pada awalnya saya tidak akan melihatnya, saya hanya mendengar suaranya, ibu yang melihatnya. Dan ketika saya mendengar suaranya, perawan berkata, meminta untuk berdoa rosario. Ibu saya akan melihat bunda yang terberkati, menunjukkan rosario kepada kita semua. Ketika bunda terberkati berkata untuk membaca Alkitab, ibu akan melihat bunda terberkati memperlihatkan Alkitab. Saya mengatakan kepada ibu, tidakkah kamu mendengar suara yang mengatakan kepada kita membaca Alkitab? Tidak, kata ibu. Dan saya mendengar ibu yang melihat. Jadi pada tanggal 21 Mei adalah hari ulang tahun saudara laki-laki, Sebastian. Pada hari itu saya telah menulis selembar kertas dengan semua pertanyaan. Jika saya mendengar lagi suara yang berbicara kepada saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kami tahu di dalam hati kami bahwa itu adalah bunda terberkati, tetapi dia tidak memberitahu kami bahwa dia adalah bunda terberkati. Hari itu saya menulis begitu banyak pertanyaan dan pergi berdoa rosario bersama keluarga dan teman-teman. Ketika kami sedang berdoa, saya mengajukan pertanyaan dalam hati saya. Orang yang menampakkan diri kepada ibu saya dan berbicara kepada saya hadir di sini, dan bunda terberkati berkata, ya. Di mana Anda? Dia menjawab, saya di depan Anda. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bintang bersinar di depan saya, cahaya yang sangat indah, dan ketika saya melihat cahaya itu, jantung saya mulai berdetak sangat cepat. Saya lupa pertanyaan di saku saya mulai mengajukan pertanyaan secara spontan. Siapa yang muncul di hadapan ibu saya dan berbicara kepada saya? Dia menjawab dengan suara yang begitu indah. Saya adalah Perawan Maria yang terberkati, Bunda Yesus. Mengapa Anda menampakkan diri kepada ibu saya dan berbicara kepada saya? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kami muncul kepada siapa yang kami inginkan, yang Tuhan inginkan. Kenapa kau datang ke rumah kami? Karena aku berharap agar kamu menjadi terang bagi semua anak-anakku untuk memberitahu mereka semua apa yang aku dan Yesus katakan kepadamu. Dan dia berkata, ini adalah rahmat yang kuberikan kepada semua anak-anakku. Aku pergi satu persatu untuk mempersiapkan hati mereka bagi putraku, Yesus, yang akan datang. Kembali ke dunia ini. Ketika dia selesai berbicara, dia memberkati kita. Aku tidak mendengar apa-apa lagi.
saya menelepon ibu, saya telah setelah semua kejadian tersebut. Dan ibu, apakah Anda melihat sesuatu? Ya, dia ada di depanmu. Dan dia berkata, aku di depanmu. Apalagi yang Anda lihat, dia membungkuk. Dia melakukan seperti ini dengan tangannya dan menjelaskan orang-orang. Dan berkata, ini adalah rahmat yang aku berikan kepada semua anak-anakku. Dan apalagi yang kamu lihat, dia bangkit dari tempat dia berada, dan semakin dekat dengan setiap orang, dengan tangan kanannya dia menyentuh hati setiap orang di rumah ini, dan dia berkata, aku akan pergi satu persatu untuk mempersiapkan hati mereka untuk anak Yesus yang akan datang kembali. Saya berkata, Ibu, apakah Anda tahu siapa yang muncul di hadapan Anda dan berbicara kepada saya? Itu adalah perawan Maria, Ibu Yesus, Ibuku. Apa yang akan kita lakukan? Dan dia akan, kita harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan dia akan kembali lagi pada keesokan harinya. Dan 1994, 31 Mei, saya berdoa di rumah dan saya merasa harus berdoa di kamar adik saya. Saya tidak suka masuk ke ruangan itu dan melewatinya karena itu akan mengingatkan saya tentang dia dan semua yang terjadi. Bunda terberkati membuat saya berdoa di ruangan itu. Di ruangan itulah saya melihat Bunda yang terberkati untuk pertama kalinya untuk memberikan kedamaian dan penghiburan di hati saya. Karena dia begitu cantik, itu berlangsung sekitar 5 detik. Jika itu bertahan lebih lama, saya akan mati. Ketika saya melihatnya, saya merasakan sesuatu yang sangat kuat, sepertinya jantungku mau keluar. Dia menggenggam tangannya seperti itu, dan dia kemudian menghilang. Dia mengenakan pakaian putih dengan mawar merah dan kuning putih. Saya baru pertama kali melihat perawan seperti itu. Di lain waktu dia akan selalu datang dengan pakaian serba putih, emas, di kerudungnya, dan rosario biru turun dari lengannya. Dia mengingatkan saya kepada perawan Maria di Fatima. Tetapi ketika dia datang, saya dapat melihat rambut hitamnya di bawah mantelnya. Dia memiliki mata biru, dia tidak tinggi, dia tampak berusia sekitar 15 tahun, kulitnya tidak putih, tetapi berwarna seperti kita, lebih gelap. Ketika dia berbicara, suaranya masuk ke dalam hati kita. Ketika dia berkata dengan suara manis itu, berdoalah, berdoa, berdoa. Ketika dia melihat kita, jantung kita berdetak sangat cepat karena dia begitu indah untuk dilihat. Seringkali dia datang dengan bayi Yesus dalam pelukannya, tetapi berkali-kali Yesus muncul di sisinya sebagai orang dewasa. Yesus tinggi, setinggi pintu itu, Yesus, Yusuf, dan perawan muncul bersama berkali-kali, dan malaikat agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Di salah satu, di Amazon, Bunda terberkati, ada banyak malaikat, dan perawan berkata bahwa mereka semua adalah malaikat pelindung kita. Di penampakan pertama adalah di Manaus, sebuah kota yang sangat besar. Dia meminta untuk pergi ke sebuah kota di Tapiranga, 5 jam dari Manaus. Dia telah meminta untuk pergi ke sana karena adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk memanggil dunia untuk pertobatan. Kakek nenek saya dari pihak ayah saya pernah tinggal di Tapiranga. Di saat sana, ayah memiliki properti yang sangat besar di mana dia berniat untuk membangun rumah kami dan melakukan beberapa pekerjaan. Perawan Bunda Maria telah mengatakan kepada saya, itu semua milikku.
ayah saya tidak percaya, dia sangat sulit pada awalnya, dia banyak minum, dia tidak berdoa. Ketika dia mabuk, dia melakukan kekerasan. Dan ketika saya mengatakan kepadanya, tanah ini bukan milikmu, tetapi itu akan menjadi milik Tuhan. Dan ayah saya, apa yang orang ini katakan, tetapi ayah tidak bisa melawan Tuhan. Setiap proyek yang dia mulai gagal, orang yang akan datang, mereka akan berubah, mereka akan bertobat, mereka akan pergi ke ayah saya dan akan berkata, terima kasih anak saya telah bertobat, anak saya sembuh, istri saya hari ini berbeda. Ayah saya akan mendengar semua kata-kata ini, mulai memahami pentingnya hari-hari tersebut. Kemudian ayah berubah dan berhenti minum. Ketika ayah pulang dalam keadaan mabuk pada saat kami berdoa, Bunda terberkati muncul dan berkata, jangan berteriak kepada ayahmu. Jangan katakan kata-kata kasar. Ketika dia datang kepada kamu, cintailah ayahmu. Dan dengan cinta ayahmu akan berubah. Jadi itu yang terjadi pada kehidupan ayahnya, sampai akhirnya ayahnya berubah di satu hari, di mana ayahnya sungguh-sungguh telah berubah dengan cara yang sama. Mereka yang ada di keluarga Anda akan berubah, akan menjadi orang baru. Jangan kehilangan harapan. Ambil rosario Anda, persembahkan komunitas kudus dan misa kudus untuk pertobatan mereka itu. Tidak pernah ada waktu yang terlambat. Jika Anda ingin seseorang dalam keluarga Anda bertobat, itu membutuhkan waktu. Itu akan sulit, tapi mereka akan bertobat. Tidak sepenuhnya. Jadi pertobatan seseorang dalam waktu Tuhan yang akan menyelesaikan semua pertobatan pada orang yang telah membuka hatinya. Ya, terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Vero. Terima kasih Ibu Regina atas renungan malam ini untuk kami semua. Sangat meneguhkan kami. Beberapa poin yang saya bisa simpulkan malam hari ini yaitu pesan Bunda Maria terutama juga ditujukan bagi kita semua, yaitu memanggil kita untuk menuju pada suatu kekudusan dan menghendaki kita untuk selalu berdoa, untuk selalu banyak berdoa. Karena dengan berdoa akan membawa kita lebih dekat ke hati putranya, yaitu Yesus. Saat berdoa, hendaknya kita membuka hati untuk Yesus, dan saat itu hidup kita akan bersinar dalam kasih, karunia, dan kesucian. Poin yang kedua, Bunda Maria berpesan pada kita untuk selalu berdoa rosario setiap hari, terutama bersama keluarga. Dengan berdoa rosario, Bunda Maria sebagai Bunda terberkati, Bunda Yesus akan memberikan rahmat-Nya pada kita semua. Demikian Ibu Cynthia.